Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih tetap dengan materi yang sama, Teorema Pitagoras, tetapi pertemuan ketiga, part ketiga. Baik, di kesempatan kali ini yang akan kita pelajari di pertemuan ketiga ini adalah segitiga siku-siku khusus. Nah, Pak, kenapa sih sudah segitiga siku-siku khusus lagi? Nah, sekarang perhatikan kenapa dikatakan bahwa segitiga siku-siku khusus, padahal segitiga siku-siku itu jenisnya nih Pak. Kenapa lagi ada kata khusus? Nah, sekarang terdapat dua buah segitiga siku-siku khusus, yaitu yang pertama adalah segitiga siku-siku sama kaki, yang kedua segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya 30 derajat. Mungkin kalian bertanya lagi, Pak, kenapa ada lagi segitiga siku-siku sama kaki? Nah, sekarang karena kebetulan ini adalah segitiga siku-siku, dikatakan siku-siku karena di salah satu sudutnya ada siku-siku. Terus kenapa ada lagi pakai sama kaki? Karena kita lihat sudutnya, di sudutnya ini 45 derajat, di sini juga 45 derajat. Karena sudut sama, maka pasti sisi juga akan sama. Maka sisi BC dengan sisi AB itu sama panjang. Sehingga disebutlah segitiga sama kaki. Yang kedua, segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya 30 derajat. Nah, di dalam siku-siku, di dalam segitiga ini, di dalam segitiga yang di sebelah kanan saya ini, yang ini, jumlah sudut di dalam segitiga adalah 180. Nah, sekarang sudah ada siku-siku 90 derajat. Berarti ini 30, ini 60. Maka segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya 30 derajat. Ini seperti ini. Oke? Baik, kita lanjut. Kita bahas satu-satu segitiga siku-siku sama kaki. Nah, di dalam pembahasan kali ini materi yang kita akan bahas adalah erat kaitannya dengan sudut, ya, erat kaitannya dengan sudut. Ini, sudut 45, sudut 45. Pak, apa ini yang di sini? Ini adalah perbandingannya. Nah, untuk mengetahui bagaimana kita dapat perbandingan ini 1 mari kita lihat penjelasan berikut ini. Nah, sekarang saya buat dulu sebuah persegi, ya. Saya buat sebuah persegi karena persegi itu semua sisinya sama panjang, ya. Maka kalau di sini saya kasih 1 cm, maka semua 1 cm. Oke, dipahami ya? Oke, baik. Nah, karena semua sisinya sama, saya coba untuk membagi dua di diagonalnya. Saya bagi dua. Ya, saya bagi dua. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ini hasilnya, saya ambil, saya taruh di sini. Maka ini sama, berarti ini 1 cm, ini 1 cm. Nah, sekarang untuk mendapatkan di sini bagaimana? Kita pakai tetap Pitagoras. Maka supaya jelas saya kasih nama dulu. A, B, C. Nah, berarti BC ini adalah sisi miring. BC ini adalah sisi miring, berarti BC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah dengan AC pangkat 2. Maka BC pangkat 2 sama dengan AB-nya adalah 1, berarti 1 pangkat 2 ditambah dengan 1 pangkat 2. Maka BC pangkat 2 sama dengan 1 ditambah 1. BC pangkat 2 sama dengan 2. Maka BC sama dengan akar dari 2. Sehingga muncullah kenapa perbandingannya akar 2.
Maka di sini jadi akar 2. Sehingga di dalam segitiga siku-siku sama kaki, perbandingannya saya pakai perbandingan yang ini, maka AB berbanding BC berbanding AC sama dengan 1 dibanding BC akar 2 banding 1. Maka inilah yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan segitiga siku-siku sama kaki. Nah, perbandingan-perbandingan inilah yang tidak usah dihafal, tetapi dipelajari baik-baik bagaimana bisa dapat. Kalau kalian hafal, nanti salah hafal, akhirnya salah semua. Nah, sehingga dengan cara turunan inilah kita bisa dapat, oh ternyata 1 dari sini, 1 dari sini, oh akar 2 itu dari sini. Oke? Saya kira jelas penjelasan Pak Guru tentang segitiga siku-siku sama kaki. Yang kedua, segitiga yang salah satu sudutnya 30 derajat. Nah, untuk mengetahui kenapa bisa mendapatkan perbandingan seperti ini, saya ibaratkan saya gambar adalah segitiga sama sisi. Oke, segitiga sama sisi. Karena segitiga sama sisi, maka semua sudutnya sama besar. Berarti di sini karena di dalam satu segitiga itu jumlah sudutnya 180, berarti saya harus bagi 3. Sehingga hasilnya adalah 60 derajat. 60 derajat, 60 derajat, dan 60 derajat. Nah, sekarang sisinya ini karena sama semua, saya kasih 2X, saya kasih 2, saya kasih 2. Boleh 1 terserah, boleh. Ya, boleh. Jadi saya kasih 2 saja, angka 2. Saya kasih 2. Nah, sekarang saya tarik garis dari puncak turun ke bawah sehingga membagi 2 segitiga sama besar. Maka terjadilah pembagian yang sama besar, maka di sini 1, di sini 1. Oke? Sehingga kalau saya potong, ini sudah 30, ini sudah 30 derajat. Nah, di sini yang ini siku-siku, yang ini di sini adalah 60 derajat, di sini jadi 30 derajat. Nah, sudut siku-siku itu di depannya ada garis, berarti yang ini angkanya 2 tadi. Nah, yang ini itu karena sudah dibagi 2, maka jadinya 1. Nah, untuk mendapatkan yang ini, maka kita jadikan teorema Pitagoras. Berarti A, B, C, maka saya tulis AC pangkat 2 sama dengan BC pangkat 2 dikurang dengan AB pangkat 2. Sehingga AC pangkat 2 sama dengan BC-nya dikasih masuk 2 pangkat 2 dikurang AB-nya 1 pangkat 2, maka AC pangkat 2 sama dengan 4 dikurang 1, AC pangkat 2 sama dengan 3. Maka AC sama dengan akar 3. Maka didapatlah perbandingannya akar 3. Oke, berarti di sini adalah akar 3. Untuk mengetahui bahwa lihat sudut 60 di depannya ada sisi, maka perbandingannya dia adalah akar 3. Coba lihat ini sudut 60 derajat, ini 60 derajat, di depannya ada sisi, ada garis, akar 3. Lihat sudut 30 derajat, ada garis di depannya, perbandingannya 1. Ini juga 30 derajat, di depannya ada garis, nilainya 1. Oke, sehingga saya bisa buatkan perbandingannya menjadi AB banding BC banding AC itu sama dengan AB-nya adalah 1, banding BC-nya adalah 2, dan AC-nya adalah akar 3. Maka inilah yang kita gunakan untuk mengerjakan soal yang sudutnya 30 derajat. Baik,
Kita lanjut di contoh soal. Nah, perhatikan ada sebuah segitiga PQR, RPQ, segitiga RPQ, panjang PQ. Jadi diketahui PQ 7 cm. Terus sudut Q 45 derajat. Nah, di sini adalah 90 derajat. 90 derajat. Ya, di sini 90 derajat, di sini ada 45, berarti sudut R itu pasti 45 derajat. Berarti sudut R sama dengan 90 derajat dikurang 45 derajat. Maka hasilnya 45 derajat. Kenapa dipakai 90? Karena 90 sudah ada, sisa kurangnya 90. Kan 180. Oke, jadi sisanya 45 derajat. Nah, sekarang baru kita buat. Saya gambar PQR. Di sini siku-siku, terus di sini 7, di sini 45, di sini 45. Kita lihat perbandingannya. Saya pakai hitam. Perbandingannya ini dengan ini sama, maka ini adalah 1 perbandingannya, ini adalah akar 2, dan ini adalah 1. Maka kita bikinkan perbandingan PQ banding QR banding PR. Maka PQ-nya perbandingannya dulu ditulis 1 banding QR akar 2 banding 1. Sudah itu dikasih masuk di bawahnya lagi angka yang sebenarnya. PQ itu adalah 7. PQ 7. Yang lain QR-nya tidak ditahu, tetap QR. Terus PR-nya juga tidak ditahu, tetap PR. Maka kita cari dulu adalah QR. Maka kalau QR, kalian pakai perbandingan yang ini. Oke, karena jangan ambil PR-nya dengan yang ini. Karena QR-nya belum ditahu, PR-nya juga belum ditahu. Maka saya di sini ya. 7. 7 ini dibanding QR berarti saya bisa tulis 7 per QR. Sama dengan perbandingannya di atas 1 akar 2. Nah, karena dapat begini maka kali silang. QR sama dengan 7 kali akar 2, maka 7 akar 2. Maka panjang QR adalah 7 akar 2. Sekarang untuk mencari nilai PR. Sama. Maka yang kalian pakai ini dengan yang ini. Boleh. Pak, boleh pakai dengan ini? Boleh. Tapi saya pakai ini saja. Berarti 7 dengan PR, 1 dengan 1. Berarti saya tulis 7 per PR sama dengan perbandingannya 1 banding 1 banding 1. Maka kali silang PR sama dengan 7 kali 1, 7 cm. Maka panjang PR-nya adalah 7 cm. Nih. Mudah kalau kita memang memahami turunan rumusnya, konsepnya, maka kita akan mudah dengan bisa mengerjakan soal tersebut. Contoh kedua. Contoh kedua, kita lihat ini pakai 30-60. Nah, sekarang kita lihat di depan ini siku-siku berarti perbandingannya adalah 2. Perbandingannya adalah 2. Terus 30 ini 1. Seperti tadi. Terus 60 akar 3. Jadi tolong diingat. Maka saya tulis AB berbanding BC berbanding AC. Maka AB-nya perbandingannya akar 3. Perbandingannya dulu ditulis. BC-nya perbandingannya 2. Terus AC-nya perbandingannya 1. Nah, sudah itu dikasih masuk nilai yang ada pada gambar.
AB tidak ada, berarti tetap AB ya. AB. Banding BC, BC itu 10. Berarti 10. AC tidak ada, berarti tulis AC. Nah, karena yang ditanya adalah AB dan AC, maka saya cari dulu AB-nya. Saya cari AB, berarti yang ini saya pakai dulu. Maka saya tulis AB per 10 sama dengan perbandingannya di atas akar 3 per 2. Saya kali silang. Maka 2AB sama dengan 10 akar 3. Maka AB sama dengan 10 akar 3 dibagi 2. Hasilnya 5 akar 3 cm. Mudah ya? Tidak cukup berapa menit bisa selesai kalau kita mau belajar. Lanjut, kita lihat lagi AC. Ya, mencari nilai AC. Maka saya pakai ini. 10 per AC sama dengan 2 per 1. Kali silang berarti 2AC sama dengan 10. 10 kali 1, 10. Maka AC sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 5 cm. Maka panjang AC-nya 5 cm. Untuk menambah pengetahuan kalian, untuk menambah wawasan kalian, saya berikan latihan soal. Latihan soal tersebut ada 5 nomor. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Jadi ada 5 nomor, saya ulang. Ini yang pertama, kedua, 3, 4, dan 5. Silakan kalian kerjakan, kumpul di Google Classroom. Sekian penjelasan hari ini. Semoga apa yang diberikan bermanfaat bagi kalian. Jaga kesehatan dan salam sehat.